semua orang sedang tidur, tapi aku harus cerita sesuatu yang tak pernah terbayangkan. Halo, namaku Anissa. Aku berumur 20 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namanya Kebumen. Aku ingin bercerita tentang masa kecilku yang rumit dan rahasia yang berubah menjadi beban besar dalam hidupku. Sejak kecil, aku tinggal bersama ibu dan kakakku di sebuah rumah kecil yang sederhana. Tapi kakakku itu bukan saudara kandungku. Dia anak dari suami ibu yang sebelumnya menikah dengan perempuan lain. Kami dipaksa tinggal satu kamar bersama, dan keadaan itu membuat segalanya menjadi rumit tanpa aku sadari saat itu. Ibu selalu bilang kami harus saling menyayangi seperti saudara kandung karena kami satu keluarga sekarang. Dia sibuk bekerja untuk kami, dan aku serta kakakku belajar bersama, bermain bersama, dan menjalani hari-hari seperti anak-anak normal lainnya. Tapi sebenarnya, ada hal-hal yang dia tidak tahu, atau mungkin sengaja tidak mau tahu. Hal-hal yang terjadi antara aku dan kakakku di kamar kecil kami itu. Hari-hari berlalu, dan aku tumbuh bersama dia. Kami mulai merasakan ada sesuatu yang aneh, terutama ketika malam tiba dan ibu sudah tidur. Awalnya aku tidak mengerti, hanya merasa aneh saat dia menatapku dengan cara yang berbeda. Sampai akhirnya, dia menunjukkan sesuatu di ponselnya yang membuatku terkejut dan bingung. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi dia bilang itu hal yang harus aku tahu, sesuatu yang baik dan akan membantuku kelak. Aku takut, bingung, tapi juga penasaran. Aku mencoba mengerti dan mengikuti apa yang dia ajarkan, walau hati kecilku berkata ini salah. Namun, aku belum pernah mendapatkan pelajaran dari ibu tentang menjaga diri atau memahami batasan. Aku hanya tahu aku harus mengikuti apa yang dia bilang agar semuanya baik-baik saja. Semuanya berubah saat ibu pulang kerja dan bilang dia punya kejutan untukku. Ternyata ada seorang pria yang ingin melamarku, anak dari teman ibu. Aku tidak siap, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku takut semua ini jadi bencana, karena aku merasa belum siap, bahkan belum tahu bagaimana menghadapi kehidupan dewasa yang sebenarnya. Kamu harus sabar dulu, Anissa, kata kakakku. Kita harus cari jalan keluar dulu. Aku akan bantu kamu. Tapi aku merasa terjebak antara ketakutan dan harapan yang belum pasti. Aku bingung harus bagaimana dan harus memilih apa untuk masa depanku yang belum jelas. Cerita ini baru dimulai, dan aku masih mencari jawaban dari semua ini, dari rahasia yang terpendam di kamar kecil kami di Kebumen. Aku masih ingat malam itu dengan jelas, saat aku duduk di kamar kecil kami yang sempit, menatap layar ponsel yang menyala redup. Cahaya biru dari layar itu menerangi wajah kakakku, yang tampak serius tapi sekaligus penuh dengan niat yang aneh. Dia mulai memutar video-video yang aku tidak pernah bayangkan sebelumnya, sesuatu yang membuat jantungku berdetak kencang karena campuran rasa takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Aku mencoba menahan diri, berusaha mengalihkan pandangan, tapi dia terus mendesakku untuk melihat lebih banyak, mengatakan itu akan membantuku memahami dunia dewasa nanti. Ini bukan hal buruk, Anissa, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Kamu harus tahu supaya tidak kaget saat nanti kamu menikah. Aku bingung, tidak mengerti mengapa aku harus tahu hal seperti ini dari dia, bukan dari ibu yang seharusnya melindungiku. Kami berdua duduk di sana, di kamar yang hanya cukup untuk 2 tempat tidur kecil, tanpa jendela yang memadai, hanya tirai tipis yang tidak mampu menahan suara atau pandangan dari luar. Aku merasa seperti terperangkap, tapi juga penasaran dengan hal-hal baru yang dia tunjukkan. Malam itu berubah menjadi titik balik dalam hidupku, saat aku mulai memahami bahwa kenyataan yang aku jalani jauh dari yang aku bayangkan saat kecil.
Setiap malam setelah itu, rutinitas kami berubah. Sambil menunggu ibu pulang dan tertidur, kakakku selalu mengajakku menonton video-video itu dan mengajari hal-hal yang menurutnya penting. Aku merasa terjebak dalam sebuah dunia yang tidak aku pilih, tapi aku juga merasa ada sesuatu yang aneh menarikku untuk terus ikut. Perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan tertarik membuatku sulit tidur. Aku sering bertanya-tanya, apakah semua ini normal? Apakah ini yang seharusnya terjadi? Tapi tidak ada seorang pun yang bisa aku tanya, apalagi ibu yang selalu pulang larut dan kelelahan setelah bekerja. Dia terlalu sibuk untuk memperhatikan kami, terlalu lelah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar kami. Aku sendiri merasa semakin terisolasi, terjebak antara dua dunia. Dunia anak-anak yang seharusnya aku jalani dan dunia dewasa yang dipaksakan padaku terlalu cepat. Namun, aku mencoba bertahan, berharap suatu saat semuanya akan baik-baik saja dan aku bisa keluar dari keadaan ini tanpa terluka. Tapi malam itu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak hanya sekadar pelajaran atau permainan, sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya mulai merayap masuk ke dalam hidupku, dan aku belum siap menghadapinya. Seiring waktu berjalan, aku semakin menyadari bahwa situasi di rumah kami berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada yang bisa aku bayangkan sebelumnya. Aku dan kakakku yang dulu hanya bermain dan belajar bersama, kini terjebak dalam sebuah dinamika yang tidak sehat dan penuh rahasia gelap. Aku ingat jelas saat ibu harus bekerja lebih keras setelah kematian ayah tiriku. Keadaan rumah menjadi sunyi, dan aku serta kakakku seringkali hanya berdua di kamar kecil kami yang sempit. Dia mulai menunjukkan hal-hal yang dulu aku anggap aneh, tapi sekarang jadi bagian dari rutinitas malam kami. Momen-momen itu membuatku bingung, takut, tapi juga terikat secara emosional padanya karena kami hanya punya satu sama lain. Aku berjuang melawan perasaan aneh yang tumbuh dalam diriku, antara rasa sayang sebagai saudara dan ketakutan akan hal-hal yang terjadi. Aku mencoba menyembunyikan semuanya dari ibu yang selalu sibuk dengan pekerjaannya, berharap suatu saat dia akan sadar dan melindungi kami. Tapi ibu tidak pernah tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Satu hal yang membuatku semakin terjebak adalah saat kakakku mulai mengajakku mencoba hal-hal yang lebih jauh dari sekadar menonton video. Dia bilang itu penting supaya aku tidak jadi bodoh saat menikah nanti, seolah-olah ini adalah pelajaran hidup yang wajib kujalani. Aku merasa terpaksa, tapi juga tidak punya pilihan lain karena aku percaya dia adalah keluargaku dan aku harus percaya padanya. Pada saat yang sama, aku masih bersekolah di SMA, dan teman-teman sebayaku mulai membicarakan tentang pacaran, cinta, dan masa depan. Aku merasa sangat berbeda dan terasing, karena aku punya rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Aku takut jika aku cerita, semuanya akan hancur dan aku akan dijauhi. Suatu malam, saat ibu pulang dari kerja, dia membawa kabar yang membuat hatiku campur aduk. Dia bilang ada seorang pria, anak dari teman ibu, yang ingin melamarku. Aku tidak tahu harus bagaimana merespon. Di satu sisi aku merasa senang karena ada perhatian, tapi di sisi lain aku takut karena aku merasa belum siap dan ada beban rahasia yang menyiksa batinku. Aku mencoba menceritakan hal ini pada kakakku, berharap dia bisa memberiku nasihat yang masuk akal. Tapi dia justru memperingatkanku agar tidak menerima lamaran itu dulu, karena masalah yang kami hadapi belum selesai. Dia bilang aku harus sabar dan bekerja dulu supaya kami bisa menyelesaikan semuanya. Aku merasa terjebak dalam pusaran masalah yang tak berujung, antara harapan untuk masa depan yang lebih baik dan kenyataan pahit yang harus aku hadapi setiap hari. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan atau harus menyerah pada keadaan yang semakin membebani. Tapi satu hal yang aku tahu pasti,
hidupku sudah berubah selamanya, dan aku harus mencari jalan keluar dari kegelapan ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, aku duduk termenung di sudut kamar kami yang kecil dan pengap, memikirkan segala hal yang terjadi dalam hidupku. Suasana sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang terasa begitu lambat, seolah ikut menunggu keputusan yang harus kuambil. Aku merasa bingung dan tertekan, seolah hidupku terombang-ambing antara harapan dan ketakutan yang tak kunjung usai. "Anissa, kamu harus sabar dulu," kata kakakku dengan suara rendah saat kami berbicara lewat telepon, mencoba menenangkan hati yang kacau. Dia bilang aku harus fokus dulu pada pekerjaan dan sekolah, lalu mereka akan membantu mencari jalan keluar. Tapi aku tahu, kata-kata itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut dan cemas yang menghantui. Aku terus memikirkan pria yang ibu katakan ingin melamarku. Siapa dia sebenarnya? Apakah dia tahu tentang keadaanku? Apakah aku bisa menjalani hidup baru dengan rahasia yang membebani ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam kepala tanpa menemukan jawaban yang memuaskan. Sementara itu, di sekolah, aku berusaha tampil biasa. Aku memakai baju seragam putih abu-abu yang rapi, rambutku diikat sederhana, dan tas ransel yang selalu kugenggam erat. Tapi di balik senyum dan tatapan biasa, hatiku penuh dengan luka yang tak terlihat. Teman-teman bertanya tentang rencana masa depan, tapi aku hanya bisa diam dan mengalihkan pembicaraan. Setiap malam, aku masih harus menghadapi kenyataan di kamar kecil kami. Kakakku terus mengajakku menonton video dan melakukan hal-hal yang aku tahu tidak benar, tapi aku merasa tidak berdaya untuk menolak. Aku merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang sulit dipecahkan, seolah aku menjadi tawanan di rumah sendiri. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Aku mulai merasakan bahwa aku tidak bisa terus begini selamanya. Ada suara kecil dalam hatiku yang berkata bahwa aku berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang bebas dari ketakutan dan rahasia kelam. Aku mulai mencari cara untuk mengungkapkan isi hatiku, walau aku tahu itu tidak akan mudah. Aku takut akan reaksi ibu, takut akan kehilangan kakakku, dan takut akan masa depan yang tidak pasti. Tapi aku tahu aku harus mencoba, sebelum semuanya terlambat dan aku kehilangan diriku sendiri. Malam itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Aku akan mencari kekuatan, walau itu berarti harus melangkah ke dalam kegelapan yang belum pernah aku hadapi sebelumnya. Aku harus berani menghadapi kenyataan, karena hanya dengan begitu aku bisa berharap menemukan cahaya di ujung jalan yang panjang dan berliku ini. Namun, aku belum tahu bahwa perjalanan ini akan membawaku pada kejutan dan pengkhianatan yang bahkan lebih dalam dari apa yang pernah aku bayangkan. Dan saat itu, aku masih belum siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu malam, ketika rumah sudah sunyi dan ibu terlelap setelah seharian bekerja keras, aku duduk di kamar kecil kami dengan perasaan yang campur aduk. Lampu kamar hanya menyala redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Kakakku duduk di sebelahku, wajahnya serius dan matanya penuh tekad. Tiba-tiba dia berkata, "Anissa, aku harus jujur sama kamu. Selama ini aku menyembunyikan sesuatu. Jantungku berdetak kencang, tubuhku seakan membeku. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tapi aku tahu ini bukan hal biasa." Dia mulai bercerita tentang masa lalu keluarganya yang selama ini tak pernah aku dengar. Ternyata, hubungan kami lebih rumit dari sekadar anak tiri dan adik tiri. Dia bukan hanya anak dari suami ibu, tapi ada rahasia yang selama ini membuatnya sulit untuk terbuka. Dia mengaku bahwa selama ini dia merasa tertekan dan bingung, sama seperti aku, tapi caranya menghadapi semuanya berbeda. Aku mendengarkan dengan seksama,
mencoba memahami apa yang membuatnya berubah dan kenapa dia berbuat seperti ini padaku. Dia mengakui bahwa apa yang terjadi di kamar kami bukan hanya tentang pelajaran atau rasa ingin tahu, tapi ada sesuatu yang lebih gelap dan menyakitkan yang dia sembunyikan. Aku merasa dunia seolah runtuh di depanku. Semua yang aku kira benar ternyata penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percayai, dan sekaligus takut akan apa yang akan terjadi setelah ini. Namun, di balik rasa sakit dan kecewa itu, aku juga merasa lega karena akhirnya ada yang terbuka. Aku tahu ini baru awal dari sebuah perjalanan berat, tapi aku merasa sedikit lebih kuat karena tidak lagi menyimpan rahasia seorang diri. Malam itu, aku menangis dalam pelukannya, merasakan kehangatan yang selama ini jarang kurasakan. Tapi aku juga tahu, esok hari akan membawa masalah yang lebih besar, dan aku harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih brutal dari yang pernah aku bayangkan. Aku belum tahu bagaimana caranya keluar dari semua ini, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus berpura-pura. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, meskipun itu berarti melawan orang yang selama ini kuanggap keluarga. Malam itu menjadi titik balik, sebuah babak baru dalam hidupku yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya yang mengintai. Aku hanya bisa berharap aku cukup kuat untuk melewati semuanya, sebelum semuanya hancur dan terlambat untuk menyesal. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi masa yang penuh ketegangan yang tak tertahankan. Aku dan kakakku seperti dua orang yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Setiap kali aku menatap matanya, aku merasakan campuran antara rasa sayang, kebingungan, dan kekhawatiran yang mendalam. Namun, di balik ketegangan itu, aku mulai menyadari ada sesuatu yang semakin mengganggu. Kakakku, yang dulu tampak penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang sulit ditebak. Kadang dia lembut dan penuh kasih, tapi di lain waktu dia menjadi dingin dan tertutup, seolah menyimpan beban yang terlalu berat untuk dibagi. Aku mencoba bertanya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi jawabannya selalu samar dan menghindar. Aku merasa seperti berjalan di atas kaca yang rapuh, takut salah langkah dan membuat segalanya hancur. Sementara itu, ibu tetap sibuk dengan pekerjaannya, tak pernah menyadari badai yang sedang melanda keluarga kecil kami. Aku mulai merasa semakin terasing, seolah aku hidup dalam dunia yang terpisah dari orang-orang yang seharusnya aku percaya. Suatu malam, saat aku sendirian di kamar, aku menemukan sebuah pesan di ponsel kakakku. Pesan itu singkat tapi membuat jantungku berdegup kencang. Kita harus segera bicara, ada sesuatu yang penting. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku tahu ini bukan pesan biasa. Ketegangan semakin memuncak ketika dia datang menemuiku dengan wajah serius, membawa rahasia baru yang lebih besar dan mengerikan. Aku merasa seperti berada di ambang jurang, antara kegelapan yang menelan dan harapan yang semakin menipis. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya kebetulan atau ada kekuatan lain yang menggerakkan semuanya? Apakah aku dan keluargaku hanya pion dalam permainan yang lebih besar? Ketika malam semakin larut, aku tahu bahwa aku harus memilih, bertahan dengan rahasia yang menghancurkan atau mencari jalan keluar yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi aku belum siap untuk membuat keputusan itu. Aku masih terperangkap dalam labirin kebohongan dan pengkhianatan, menunggu saat yang tepat untuk melangkah ke cahaya atau tenggelam dalam kegelapan selamanya. Malam itu, ketika udara di kamar kecil kami terasa pengap dan berat, kakakku memandangku dengan tatapan yang sulit aku mengerti. Dia membuka mulutnya perlahan, seolah berjuang melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Anissa, ada sesuatu yang harus aku beritahu kamu, tapi aku takut kamu tidak akan percaya. Hatiku berdegup kencang, rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Aku mengangguk pelan,
memberinya isyarat agar terus bicara meski rasa takut menguasai seluruh tubuhku. Dia mulai bercerita tentang masa lalu yang selama ini tersembunyi, tentang hubungan rumit antara keluarganya dan ibu yang ternyata lebih gelap dari yang pernah aku bayangkan. Dia mengaku bahwa selama ini dia bukan hanya sebagai kakak yang aku kenal, tapi juga memiliki sisi yang selama ini dia sembunyikan demi melindungi aku dan ibu. Namun, pengakuan itu membawa beban baru yang lebih berat. Dia mengungkapkan bahwa ada pihak lain yang terlibat, dan ini bukan sekadar masalah keluarga biasa. Ada tekanan, ancaman, bahkan rahasia yang melibatkan kehidupan kami lebih dalam dari yang aku sangka. Aku merasa seperti terjerat dalam jaring yang semakin rapat, tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Rasa percaya yang dulu aku miliki mulai retak, digantikan oleh ketidakpastian dan ketakutan yang mencekam. Namun, di tengah semua itu, aku juga merasakan sebuah dorongan kuat untuk bertahan dan melawan. Aku tidak mau hidupku hancur begitu saja tanpa berusaha. Aku tahu aku harus berhati-hati, tapi aku juga tahu aku tidak bisa diam selamanya. Malam itu menjadi titik balik yang tak terduga, membuka pintu menuju babak baru yang penuh misteri dan bahaya. Aku tahu jalan yang harus kuambil tidak akan mudah, dan mungkin aku harus menghadapi hal-hal yang selama ini aku hindari. Tapi satu hal yang aku yakin, aku tidak akan membiarkan rahasia ini menghancurkan siapa aku. Aku harus kuat, untuk diriku sendiri dan untuk masa depan yang aku impikan, meski itu berarti harus melawan dunia yang seakan berkonspirasi melawanku. Sekarang, aku berdiri di persimpangan, menunggu langkah berikutnya yang akan menentukan nasibku. Apakah aku akan terjebak selamanya dalam kegelapan, ataukah aku akan menemukan cahaya yang selama ini kucari? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Malam itu, aku duduk terpaku di kamar kecil kami, menatap kosong ke dinding yang retak dan kusam. Bayangan kakakku masih membekas kuat di pikiranku, setelah pengakuannya yang mengguncang dunia kecilku. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana setiap langkah yang kuambil malah membawa aku lebih dalam ke dalam jurang keputusasaan. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Sebuah suara dalam diriku mulai berbisik, menantang ketakutan dan keraguanku. Aku sadar bahwa aku tak bisa terus menjadi korban dari keadaan yang menghancurkan ini. Aku harus bangkit, mencari kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan melawan semua yang mencoba menjebakku dalam kegelapan. Dengan hati yang berdebar, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk mengubah hidupku. Aku tahu aku harus berhati-hati. Ibu masih terlalu lelah dan kakakku masih penuh misteri, tapi aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri, meski itu berarti harus menghadapi risiko besar. Dalam pikiranku, aku mulai menulis daftar hal-hal yang harus aku lakukan, mencari bantuan, mengumpulkan bukti, dan mungkin yang paling sulit, mengungkap semuanya kepada ibu. Aku tahu itu bukan hal mudah, karena ibu selalu terlihat lelah dan sibuk dengan pekerjaannya, tapi aku tak bisa terus menyembunyikan kesakitan ini darinya. Di tengah malam yang sunyi, aku merasa ada cahaya kecil yang mulai menyinari jalanku. Mungkin bukan cahaya yang besar dan terang, tapi cukup untuk memberiku harapan dan keberanian. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan berat, tapi aku percaya aku mampu melewatinya. Namun, aku juga sadar bahwa aku tidak sendirian. Ada kekuatan yang mengawasi, rahasia yang belum terungkap, dan bahaya yang mengintai di setiap sudut. Aku harus tetap waspada, karena satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Saat aku menutup mata untuk tidur, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan bertahan. Aku akan mencari kebenaran, melindungi diriku, dan menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Karena aku tahu,
di balik semua penderitaan ini, ada masa depan yang layak untuk diperjuangkan. Dan malam itu, dengan napas yang berat dan hati yang penuh tekad, aku memulai babak baru dalam hidupku, babak yang penuh misteri, bahaya, dan harapan yang tak pernah padam. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penuh tekad. Sinar matahari yang menyelinap lewat jendela kecil kamar kami tak mampu mengusir bayang-bayang gelap yang masih mengikat pikiranku. Aku tahu hari ini aku harus mulai mengambil langkah nyata, meskipun hatiku masih bergetar ketakutan. Aku mengenakan seragam sekolahku dengan rapi, tapi setiap helai kain terasa berat di kulitku. Rambutku yang biasanya kusut aku ikas sederhana, dan aku berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyum palsu saat aku meninggalkan rumah. Namun, di dalam hati aku berjanji, aku tidak akan membiarkan rahasia ini menghancurkan masa depanku. Di sekolah, aku mencoba mencari seseorang yang bisa kupercaya. Aku mulai membuka sedikit demi sedikit ceritaku kepada teman dekat yang selalu aku anggap sebagai pendengar setia, Rina. Dia perempuan yang ceria, selalu tampil dengan baju warna-warni dan gelang-gelang kecil yang berdering saat dia bergerak. Aku tahu dia berbeda dari teman-teman lain yang hanya peduli pada gosip dan tren. Ketika aku berbicara dengan Rina, aku merasakan beban sedikit terangkat. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, memberiku semangat dan ide agar aku bisa mencari bantuan yang tepat. Aku merasa untuk pertama kalinya ada cahaya di ujung lorong kelam ini. Namun, di balik itu semua, aku masih harus menghadapi kakakku yang semakin sulit ditebak. Kadang dia muncul dengan senyum hangat, tapi kadang juga menghilang berhari-hari tanpa kabar. Aku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis, takut jatuh ke jurang yang lebih dalam. Sore harinya, aku berencana untuk menghubungi sebuah lembaga perlindungan anak yang pernah aku dengar dari guru BK di sekolah. Aku tahu ini bukan hal mudah, dan aku harus berhati-hati agar ibu dan kakakku tidak curiga. Tapi aku sadar, ini mungkin satu-satunya jalan untuk keluar dari perangkap yang selama ini menjerat hidupku. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, aku duduk di bangku taman dekat rumah, menatap langit yang berubah warna menjadi jingga. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang menantiku akan jauh lebih berat dari yang pernah aku bayangkan. Tapi aku siap. Aku harus siap. Karena aku ingin hidup yang bebas, tanpa rahasia dan ketakutan yang membelenggu. Aku ingin menjadi Anissa yang sebenarnya, bukan hanya bayangan yang terperangkap dalam kegelapan. Dan saat aku menatap langit senja itu, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah, tidak peduli seberapa gelap malam yang harus kujalani. Malam itu, setelah aku pulang dari sekolah dan menyelesaikan pekerjaanku membantu ibu di rumah, aku duduk termenung di kamar kecil kami. Hati ini penuh dengan kekhawatiran dan harapan yang bercampur aduk. Aku tahu langkah yang akan kuambil besok akan mengubah hidupku selamanya. Aku memikirkan kakakku yang selama ini menjadi bayangan yang menghantui setiap malamku. Meskipun dia pernah menjadi pelindung dan teman, kini dia adalah sumber ketakutan yang tak terucapkan. Aku bertanya-tanya, apakah dia benar-benar menginginkan yang terbaik untukku, atau selama ini dia hanya memanfaatkanku demi kepentingannya sendiri? Aku membuka kembali pesan singkat yang kuterima beberapa hari lalu, pesan yang membuat jantungku berdegup lebih cepat setiap kali aku membacanya. Kita harus segera bicara, ada sesuatu yang penting. Kini aku tahu, pembicaraan itu akan menjadi titik awal dari sebuah kebenaran yang sulit diterima. Aku mencoba menguatkan diri, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai. Aku harus berani menghadapi kenyataan, meski itu berarti harus melawan orang yang selama ini kuanggap keluarga. Aku ingin keluar dari bayang-bayang gelap yang selama ini membelengguku. Namun,
Rasa takut itu semakin menusuk ketika aku memikirkan bagaimana ibu akan bereaksi jika aku membuka semua ini. Ibu yang selama ini begitu lelah berjuang demi kami, apakah dia akan percaya atau justru terluka? Aku merasa bertanggung jawab untuk melindungi perasaannya sekaligus melindungi diriku sendiri. Dengan perasaan campur aduk, aku menyiapkan rencana untuk besok. Aku akan mencari bantuan dari luar, dari orang-orang yang bisa membantuku keluar dari situasi ini. Aku tahu jalannya tidak mudah, dan aku harus berhati-hati agar tidak membuat keadaan menjadi semakin buruk. Saat aku menatap cermin kecil di meja rias, aku melihat wajah seorang gadis yang lelah tapi penuh tekad. Mataku yang biasanya cerah kini menyimpan cerita duka dan perjuangan yang belum berakhir. Namun, di balik itu semua, ada api kecil yang membara, api keberanian untuk bertahan dan melawan. Malam itu, aku berdoa dalam hati agar kekuatan itu tidak pernah padam. Karena aku tahu, besok adalah awal dari babak baru dalam hidupku, babak yang penuh dengan tantangan, misteri, dan harapan yang harus aku genggam erat. Dan aku siap. Aku harus siap. Karena ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang masa depan yang layak untuk diperjuangkan dengan segenap jiwa dan raga.